Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kaji, berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dengan niatan yang mulia di malam yang mulia, yang merupakan malam ataupun hari yang paling baik, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ati. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Dan juga di bulan yang mulia, salah satu Ashhurul Hurum, bulan Sya'ban. InsyaAllah kita akan lanjutkan kaji kita masih tentang rukun-rukun wudu. Kita masuk kepada rukun wudu yang kelima. Tentang niatnya sudah dengan segala macam masail ataupun permasalahannya. Tentang membasuh wajah sudah dengan batasan-batasan dan juga permasalahannya. Membasuh tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala. Kini kita masuk kepada yang kelima. Wa khamisuha, dan yang kelimanya, yakni daripada furudul wudu, ghuslu rijlaihi, membasuh dua kakinya. Kembali lagi dibasuh. Setelah kepala diusap, kini balik dibasuh lagi. Ghuslu rijlaihi. Adakah yang berpendapat bahwasannya kaki diusap? Ada. Ada yang berpendapat bahwasannya kaki tidak dibasuh, kaki itu diusap. Nah, berdasarkan satu qiraah yang bukan menjadi cara baca kita, di dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran ada yang dikenal dengan qiraah. Qiraah ini kalau di fikih itu mazhabnya lah begitu. Cara membaca itu berbeda menurut imam ini, dan imam ini. Nah, yang kita tahu ada sab'ah. Nanti ada lagi lebih dari itu asyarah, ada lagi nanti lebih tinggi. Kita satu saja yang ini bisa baca dengan benar sudahlah, sudah mantap betul. Ini satu saja belum dikuasai sudah bicara qiraah sab'ah gitu. Nah, jadi ya sebagai informasi juga, saat ini di Medan baru saja sampai di Medan Syekh Sofyan Nur, adik dari Syekhuna, adik dari guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari punya adik namanya Syekh Sofyan Nur. Nah, beliau adalah di antara orang yang memang menguasai qiraat tersebut. Nah, sedang melakukan daurah di Medan. Sampai nanti hari Minggu sore. Nah, jadi bagi yang inginlah bertemu dengan ulama yang kita katakan termasuk ulama yang jarang kita jumpai seperti beliau. Ilmu Al-Qur'annya luar biasa, ilmu hadisnya luar biasa. Bahkan di usia 20 tahun saja beliau sudah mengisi salat-salat tarawih di masjid, bukan masjid kampung, masjid di Timur Tengah sana. Orang Indonesia disuruh ngisi imam salat tarawih di masjid-masjid di sekitar Masjidil Haram sana. Bukan di Masjidil Haramnya memang, namun di sekitar daerah-daerah Timur Tengah sana. Karena memang diakui dengan bacaannya. Nah, jadi yang ingin bertemu dengan beliau, besok jadwal beliau tuh ba'da Jumat ada, namun yang panjang itu
di hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 12 di Masjid Jami' Al-Qanitin, punya Ustaz Najib kalau ada yang kenal, di Jalan Seikambing. Nah, skip. Jadi kalau di sana itu hadis. Nah, ada kitabnya dijual 25.000, itu yang akan dibahas, periwayatan hadis musalsal. Karena di samping beliau itu juga faham qiraah, beliau juga murid dari Al-Musnidud Dunya, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang. Beliau bukan hanya murid tapi khadim, pembantu. Nah, jadi jelas lekat betul bagaimana adab keilmuan dari Syekh Yasin Padang itu meresap kepada beliau. Hanya informasi saja. Nah, kembali kita ke kaji kita. Di satu qiraah itu ada yang membaca dalam surah Al-Maidah itu. Nah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, wamsahu bi ru'usikum. Nah, kalau bacaan kita wa arjulakum. Tapi sebagian qiraah ada wa arjulikum, dibaca baris bawah. Berarti kalau wa arjuli pasangannya wamsahu bi ru'usi. Berarti pasangannya kepada kepala. Kalau pasangannya kepada kepala diusap. Tapi kalau wa arjulakum itu pasangannya faghsilu wujuha, ke wajah. Kalau wajah berarti dibasuh. Nah, di situ memang menjadi penentu bagaimana baris itu menentukan hukum. Baris itu menentukan hukum. Beda baris beda hukum. Beda makna beda hukum. Nah, maka orang yang tak paham nahwu shorab tak akan bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi kalau ada orang yang memang tidak mau bermadhab karena merasa bahwasannya sudah cukup dengan Al-Quran dan hadis, maka coba beri dia satu hadis saja tanpa baris, kemudian suruh dia baca. Kalau dia bilang, aku tak bisa baca. Kalau tak bisa baca, tak bisa hukum. Kan sudah ada yang berbaris. Kalau berarti ikut yang sudah berbaris, berarti dia bermadhab dengan madhab orang yang membarisi hadis tersebut. Kenapa? Karena beda baris, beda arti, beda hukum. Contoh ini arjula dengan arjuli. Nah, enggak mesti bisa nahwu shorab, langsung saja udah ada kok Al-Quran berbaris. Baris Al-Quran sendiri itu hasil kemampuan para ulama qiraat itu mengumpulkan riwayat-riwayatnya. Kalau seandainya dia mengikut di dalam membarisi hadis ataupun Al-Quran, mengikut membarisi riwayat-riwayat yang ada, berarti dia sudah bermadhab dengan madhab orang yang membarisi hadis tersebut. Oke lah, dikasih baris. Nah, silahkan terjemahkan, lalu ambil hukumnya. Wah, nerjemahkan pun nggak bisa. Udah ada terjemahannya, ngapain sibuk-sibuk belajar terjemahan? Kalau memang belajar Al-Quran, belajar hadis dengan terjemahan, berarti dia juga tidak langsung kembali ke Al-Quran dan hadis. Dia ikut madhab orang yang menerjemahkan. Nah, kenapa? Karena terjemahan juga beda terjemahan, beda arti. Apa iya ada satu kata terjemahannya beda? Oh jelas. Ketika di Al-Quran ada tulisan salah sata kuru, kalimat quru itu Imam Syafi'i mengartikannya dengan suci. Berarti iddah perempuan itu 3 kali suci. Sementara Imam Abu Hanifah mengartikan quru haid. Berarti 3 kali haid. Nah, itu beda terjemahan tuh. Jadi berarti kalau ikut terjemahan, ikut madhab orang yang menerjemahkan. Jangan bilang tak bermadhab. Nah, jadi kalau ada orang bilang tak bermadhab tapi nggak bisa membarisi, nggak bisa menerjemahkan sendiri, omong kosong. Kenapa? Karena baris menentukan hukum, terjemahan menentukan hukum. Nah, jadi kalau madhab Hanafi, quru itu artinya 3 kali haid. 3 kali haid habis iddah perempuan. Kalau menurut Imam Syafi'i, quru itu adalah suci. 3 kali suci baru habis iddah perempuan. Nah, jadi makanya di situ pentingnya kita tahu betapa banyak orang yang sok tahu. Nah, nggak ngerti apa-apa di agama ini, tapi Masya Allah sudah langsung kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, yang seperti ini hati-hati. Udah mulai banyak pemahaman-pemahaman seperti ini. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ini perlu juga kita sampaikan. Jangan langsung tergiur dengan universitas-universitas, kampus-kampus yang menggratiskan biaya kuliah, bahkan beasiswa penuh. Ini juga hati-hati. Lihat apakah memang betul fahamnya sama atau tidak.
Jangan hanya tergiur, wah ini kampus Islam. Nah, gratis bahkan dikasih uang saku lagi. Lihat dulu. Kira-kira fahamnya sama atau tidak? Madhabnya jelas atau tidak? Seperti guru-guru yang mengajarkan kita dulu atau tidak fahamnya? Karena banyak yang seperti itu ternyata pemahamannya berseberangan. Habis disekolahkan sana bangga bawa, anak saya kuliah gratis. Nah, bahkan dikasih uang saku lagi. Begitu balik ke kampung, Pak jangan ikut wirid lagi, bid'ah. Bapak mau kemana? Maulidan? Tak usah, bid'ah. Mengacau saya di kampung. Salah ternyata. Jadi maka hati-hati, jangan tergiur dengan gratisnya, tergiur dengan beasiswanya, tergiur dengan uang saku bahkan. Anakku belajar dikasih uang, ya lihat pahamnya sama atau tidak. Nah, maka kadang kita juga butuh, karena memang pemahaman yang seperti ini, mereka-mereka yang berpahaman gampang membid'ahkan atau yang biasa kita sebut dengan salafi wahabi lah, itu mulai dengan itu masuknya, gratis, biaya kuat. Nah, orang-orang kaya di daerah kita nih kalau perlu bersatu untuk menguatkan itu juga. Makanya butuh juga kita orang-orang kaya seperti Sayyidina Utsman bin Affan yang menguatkan Islam dengan beberapa kali hartanya tuh, membeli 2 kali membeli surga. 2 kali membeli surga. Jadi, nah orang-orang kaya juga nih hendaknya bahasanya bahu-membahu untuk menghidupkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, kadang Masya Allah lah, kalau kita lihat bagaimana pondok-pondok di Jawa tuh santrinya, ya Allah, sedih kita lihat. Hidupnya pas-pasan betul. Hendak dimahalkan, orang tua tak sanggup. Dimurahkan, anak tiap hari tahu tempe. Tapi alhamdulillah lah, masih ada orang yang sabar untuk ikut belajar di situ. Nah, kembali lagi kemari. Nah, jadi ini dibasuh. Ghuslu rijlaihi karena bacaan kita wa arjulakum. Ada yang baca arjulikum itu berarti diusap. Nah, tapi dalam mazhab kita itu mengatakan bahwasannya kalaupun dibaca arjulikum mengusap, bisalah diterima, tapi itu ketika pakai khuf. Nah, ketika pakai khuf kan jadi diusap juga. Nah, ayat itu dibawa ke situ tidak membatalkan yang sebelumnya. Ayat yang membaca qiraat yang membaca arjulikum berarti kaki diusap, tak masalah, terima saja dalam mazhab Syafi'i, tapi itu diperuntukkan bagi orang yang memakai khuf. Tetap benar jadi diusap juga. Nah, bi kulli ka'bin min kulli rijlin. Nah, mengusap tadi. Nah, untuk setiap beserta setiap mata kaki dari setiap kaki. Jadi dibasuh kaki sampai terbasuh juga masing-masing mata kaki di tiap-tiap kaki. Dari bahasa ini kita dapati bahwa satu kaki itu mata kakinya tak satu, mata kakinya 2. Tiap kaki itu mata kakinya 2, kanan kiri. Tulang yang keras di sebelah kanan ada, tulang keras sebelah kiri pun ada. Nah, cek masing-masing kaki pasti dapat tuh, ada 2 mata kakinya. Nah, tapi bentuknya saja macam mata, fungsinya tidak, tetap tersandung juga, tetap terpleset juga. Nah, jadi sampai situlah dibasuh. Mata kakinya harus ikut dibasuh. Nah, bagi orang yang tidak punya mata kaki, nah Allah Maha Kuasa. Kalau Allah berkehendak, bisa orang tak punya mata kaki bisa. Jadi sampai manalah dia basuh? Sampai ukuran mata kaki pada ghalibnya orang. Pada biasanya orang mata kakinya letaknya di mana, sampai situlah ukurannya. Nah, misalnya ada orang lahir tak ada mata kakinya, lurus saja begitu. Tak ada tonjolan, tak ada tulang yang lebih menonjol dari yang lain, tak punya mata kaki, sampai manalah ku basuh nih ketika wudu yang wajib? Maka dilihat kebanyakan orang mata kakinya itu berapa senti dari tapak kakinya. Kalau dari tapak kaki misal ke mata kaki itu sekitar 7 atau 8 cm, nah berarti 7 sampai 8 cm lah dia yang wajib basuh bagi orang yang tidak bermata kaki tadi. Kemudian lil ayati karena ada ayat ma'al ka'bain, ayatnya mengatakan seperti itu. Ilal ka'bain sampai mata kaki. Lil ayah atau mashu khuffaihima bisyurutihi, atau tidak dibasuh kaki tadi
boleh diusap. Tapi kalau dia memakai khuf atau mengusap 2 khuf untuk kedua kaki tadi, bisyurutihi, dengan syarat-syarat yang memenuhi pemakaian khuf. Nah, jadi nanti ya ini kaji bakalan sampai, tapi kaji di Medang sudah lewat. Nah, kalau ada orang pakai khuf itu artinya kaos kaki kulit. Kalau ada orang pakai khuf ataupun kaos kaki kulit, itu boleh dia tidak membasuh kakinya, cukup dia usap khufnya saja. Tapi banyak syaratnya. Nah, pertama, dipakai ketika memang sudah selesai wudu. Memakai khufnya ini di saat dia suci dari hadas. Kedua, khufnya itu tidak tembus air. Jadi kalau kaos kaki yang ibu-ibu pakai itu bukan khuf. Kenapa? Karena dari kain tembus air. Maka ini biasanya kaos kakinya adalah kaos kaki kulit, karet, ataupun yang bahannya plastik lah, yang tidak tembus air. Biasa dipakai pada saat musim dingin, karena memang itu nggak tembus udara dingin ke situ. Nah, yang ketiga, kaos kaki atau khufnya tadi itu menutup sampai batasan yang wajib dibasuh, artinya menutup sampai mata kaki. Nah, kemudian yang keempat, khufnya itu kuat, bisa dipakai berjalan. Nah, bolak-balik, mondar-mandir. Nah, jadi itu tadi dia syarat-syarat bolehnya mengusap khuf. Yang terakhir ada menambahkan khufnya harus suci. Nah, jadi kalau ini boleh diusap, tidak mesti dibasuh kakinya. Wa yajibu ghuslu batini thuqbin wa syaqqin. Dan wajib juga, atau dibaca saqbin, bacanya boleh 2, boleh suqbin, boleh saqbin. Di situ barisnya saqbin. Pakai sa. Nah, kalau di sini disebut dia boleh dengan dhammah, boleh dengan fathah. Bi fathil musallasah, dengan memfathahkan huruf sa, wa qila bi dhammiha, atau ada yang mengatakan dengan dhammahnya. Jadi boleh membasuh dan wajib membasuh batin dari lubang yang ada di kaki, ataupun syak, ataupun belahan yang ada di kaki. Biasa tumit-tumit pekerja keras lah, yang di ladang, tukang-tukang retak terbelah-belah. Nah, itu belah-belahannya itu wajib dimasukkan air ke situ, sampaikan air ke situ. Nah, selama memang masih bisalah masuk air ke situ. Tapi kalau dia sudah memang terjepit daging, udah payah masuk air situ, ini tak masalah. Tapi yang kalau memang terbelahnya itu nampak dengan nyata besar begitu, itu wajib air masuk ke situ. Nah, jadi itu suqbin wa syaqqin, lubang dan belahan yang ada di kaki. Nah, lubang dan belahan yang ada di kaki. Nah, kemudian far'un, cabangan masalah. Lau dakhalat syaukatun fi rijlihi, kalau seandainya masuklah duri ke kakinya, masuk duri ke kakinya. Nah, duri ataupun kaca yang agak panjang menusuk ke dalam kakinya. Wa zahara ba'duha, dan nampak sebagian duri tadi itu, enggak semuanya masuk ke dalam. Separuhnya masuk ke kaki, separuhnya nampak di luar. Nah, wajaba qal'uha, maka wajib dia mencabutnya. Wajib dicabut duri tadi. Nah, wa ghaslu mahalluha, wa ghaslu mahalliha, dan wajib ia membasuh tempat bekas duri tadi menancap. Nah, wajib dicabut durinya dan wajib bekas duri tadi itu menancap, dimasukkan air ke situ. Kenapa? Karena dia jadi zahir. Li'annahu, karena bekasnya tadi itu, tempat dia menancap tadi itu, sara fi hukmi zahiri, menjadi hukumnya seperti yang zahir. Nah, tapi kalau seandainya sama nanti, kalau sudah dia terhimpit daging, udah memang payah air masuk, tak dibebani untuk betul-betul memasukkan ke situ. Basahi aja tangan atau tampung air, arahkan ke situ sambil agak ditekan, gitulah. Itulah mampu kita. Nah, itu mampu kita. Tak usah sampai jarum dibasahi ditusukkan ke dalam situ. Tak usah. Kalau itu memberatkan betul. Wah, kayaknya tak masuk nih kalau pakai tangan. Dia celupkan jarum ke air, ada basah-basah di jarum tadi, dia hantarkan ke dalam. Tak usah sampai seperti itu.
Fa inistatarat kulluha, kalau seandainya tertutup seluruhnya, duri masuk dan penuh secara penuh masuk, tenggelam di dalam daging tadi semuanya. Tak ada sebagian pun duri tadi yang nampak di atas. Sarat fi hukmil batin, maka jadilah dia hukumnya seperti batin, enggak mesti dicabut. Nah, fayasihhu wudu'uhu, maka sahlah wudu'nya. Tak mesti dicabut durinya tadi. Nah, ini jelas ya, masalah duri udah jelas. Kalau seandainya nampak, kalau seandainya tak nampak. Kalau seandainya nampak wajib cabut bekas lubang yang terbentuk oleh duri tadi, sampaikan air ke situ. Kalau seandainya durinya kandas masuk semua ke dalam, nah, tak wajib dicabut, dan mana yang dilewati air di atasnya itu sudah sah. Nah, itu masalah duri yang menusuk ke kaki. Kemudian walau tanaffata, kalau seandainya apa bahasa menggelembung, di situ diartikan apa? Apa? Luka. Bengkak. Ya, menggelembung. Tapi begini, kalau bengkak itu isinya apa? Bengkak itu isinya apa? Daging kan? Nah, ini kalau tanaffut ini isinya air. Nah, kena minyak panas menggelembung, kena knalpot menggelembung, yang isinya air. Nah, itu maksudnya yang seperti ini. Karena kalau kita baca di hasyiahnya, apa itu an-naftu, tanafut itu di sini dikatakan, nah, wa nafitan, dan yang disebut dengan nafit ini, idza sara bainal jildi wal lahmi ma'un, apabila antara kulit dengan daging itu ada air. Nah, berarti menggelembung karena luka bakar itulah. Nah, kalau seandainya menggelembung kulit tadi itu, apa bahasa kita? Menggelembung ya? Melepuh gitulah, menggelembung, melepuh gitu. Nah, kapalan keras. Habis itu baru kapalan nanti. Iya. Melepuh, menggelembung isinya air. Fi rijlin, di kaki, au ghairihi, atau selain kaki lah, di anggota wudu. Misal tangan. Nah, kena dia misal minyak, ibu-ibu lah, habis itu menggelembung Bu ya, tangan tadi karena panas tadi. Nah, lam yajib ghuslu batinihi, maka tidak wajib dia basuh batinnya. Kenapa? Karena masih terbungkus. Malam yatasyaqqaq, nah, selama tidak meletus, bocor lah gitu. Selama tidak bocor, selama tidak, di situ diartikan apa? Pecah. Nah, selama tidak pecah. Makanya cocoknya menggelembung. Kalau bengkak biasa tak pecah. Nah, jadi selama dia tidak pecah. Tapi kalau sudah pecah, udah berlubang, nah itu lubangnya itu wajib dibasahi dengan air. Nah, fa in tasyaqqaqa, kalau seandainya dia sudah pecah, wajib ghuslu batinihi, maka wajib dia basuh batinnya. Wajib dia basuh batin dari lubang yang berisi air tadi itu. Gelembung yang berisi air tadi kemudian pecah, kempeslah dia, dikoyaklah tuh kulitnya tuh. Nah, supaya bisa dibasuh yang di bawah kulit yang sudah koyak tadi itu. Nah, malam yartatiq, selama tidak tertutup daging. Tapi kalau dia menggelembung, pecah, ternyata dalamnya udah daging bukan air lagi, ya itu udah nggak wajib lagi. Nah, nggak wajib dibuang dagingnya, diisi situ, tidak. Melepuh, di situ melepuh. Nah, yartakik selama tidak tertutup daging ya. Di situ diartikan yartakik selain tidak menutup kembali. Melekatlah begitu. Nah, kadang mencari bahasanya yang pas nih Pak ya. Karena ada yartakik ini ada nanti di kajian lain, itu ar-radqu. Ar-radqu itu adalah aib nikah pada perempuan ketika kemaluan tertutup daging. Ar-radqu. Sini artakiknya. Yang melepuhkan. Kalau dia bocor, tapi bocornya itu kan sedikit. Iya. Tapi dia keluar airnya. Jadi kalau kita mau zohir biasa kita usap atau kita basuh, kan tak kena. Enggak kena di dalam itu. Kalau mau kita kupas, mungkin sakit juga kan dagingnya kan masih pas. Iya. Kalau seandainya bocornya kecil, air sudah keluar. Kemudian tak bisa masuk air ke situ. Nah, kalau tak masuk air tak sah, karena katanya kalau sudah bocor, kalau sudah pecah
Itu wajib dibasuh batinnya. Sementara lubangnya kecil kali, siram atas saja tak sampai dalam. Nah, lebarkanlah sedikit, sakit. Nah, kalau memang bahasanya sakit masih bisa agak ditahan, tahanlah sedikit supaya masuk saja air situ. Biasanya tak sakit kali itu kulit luarnya ya. Jangan sampai kena pinggirannya. Kalau yang luarnya itu yang agak dilebarkan kan tak sakit. Tapi kalau sampai kena pinggirannya itu yang sakit karena dia masih kuat melekatnya. Nah, gitulah caranya. Karena kalau tidak nanti tak sah jadinya. Nah, kalau memang dia tak tahan betul, ya hukumnya hukum tayamum lah nanti untuk menggantikan yang tak bisa kena air di situ. Nah, berikutnya tambih. Nah, tambahan atau perhatian. Zakaru fil ghusli. Salah. Zakaru fil ghusli. Mereka atau sebagian ulama menyebutkan pada hukum mandi wajib. Pada hukum mandi wajib di situ ada tertulis hukum annahu bahwasannya yu'fa an batini aqdis sya'ri. Dimaafkan dari bagian batin. Nah, kepangan rambut. Rambut ada yang memang dia bahasa kita gimbal. Tebal-tebal begitu. Nah, bukan hasil perbuatan dia, bukan dia yang menggimbalkan. Memang lahir rambutnya gimbal sendiri. Orang helaian itu halus-halus begitu. Dia perhelainya sebesar telunjuk-telunjuk gitu. Satu helainya sebesar telunjuk-telunjuk begitu, gimbal. Nah, itu dimaafkan bagian batinnya. Itu dalam masalah mandi wajib, dimaafkan bagian batin dari rambut yang gimbal tadi. Yakni idan aqada binafsihi, kalau dia terlilit, kalau dia tergimbal dengan sendirinya. Nah, paham maksudnya? Kalau memang gimbalnya itu dengan sendirinya. Nah, ini misal ada orang rambutnya begitu, biasa orang-orang jarang pula kita lihat. Biasa orang gimbal sekarang orang kurang waras karena memang jarang mandi, jarang apa, akhirnya bersatu semua rambut. Tapi ada di daerah-daerah luar sana. Kayak rambut limbat, betul. Tapi tak tahulah. Ya mudah-mudahan itu tergimbal dengan sendirinya. Kalau tergimbal dengan sendirinya nggak mesti diurai itu, karena begitu sulit itu. Untuk membasahi bagian dalamnya, dimaafkan bagian dalam dari rambut yang gimbal tadi, itu kalau nggak kena air dimaafkan. Wa ulhiqa biha. Nah, dan disamakan dengannya, hukumnya disamakan dengannya. Mani betulia, orang yang dibala. Nah, orang yang diberi penyakit, diberi ujian, dibala binahwi tabbu'in, dengan semisal tabbu'. Tabbu' ini telur kutu. Ya, di situ diartikan telur kutu. Nah, telur kutu, kutu rambut itu biasa ada telurnya. Kalau sekarang udah jarang kita lihat ayah sama emak sama anak gadisnya itu saling cari kutu, itu udah jarang. Alhamdulillah lah, udah bersih-bersih orang sekarang. Kalau dulu saya SD, saya kadang pulang sekolah, saya lihat mama saya sama kakak saya itu dah gantian gitu. Nanti mama saya di bawah, kakak saya di atas cari kutu sama telurnya. Nanti bergantian lagi sampai ada bahasa kami itu serit. Serit itu sisir untuk cari kutu, rapat betul tuh. Iya. Ditarik. Nah, kami di sana bahasanya serit. Jadi serit itu di rapat betul. Tarik. Nah, sekarang udah jarang Bu ya. Entah malas, entah udah bersih, tak tahu lah. Nah, udah beracun betul ya. Udah banyak sampo. Nah, udah banyak minyak rambut, kutu pun tak bisa hidup situ. Udah banyak zat kimianya. Nah, udah banyak tercemari lah. Jadi kalau seandainya ada orang dibala dengan banyaknya telur kutu di rambutnya, ini disamakan hukumnya seperti rambut gimbal. Maksudnya bagaimana? Nah, la saqa bi usuli sya'rihi, yang menempel dengan akar rambutnya. Jadi di pangkal-pangkal rambut itu memang menempel kuat itu tadi. Telur kutu tadi menumpuk banyak di pangkal-pangkal rambut tadi itu.
hatta mana'u sulal ma'i, sehingga mencegah sampainya air ke kulit kepala atau ke rambut tadi itu. Kenapa? Karena terbungkus sama telur kutu tadi itu. Ngeri betul ini. Tadi luar biasa betul kalau sampai begitu. Walam yumkin izalatuhu, dan tidak mungkin pula dihilangkan. Di sini bahasanya begitu. Tak bisa dihilangkan. Kalau dipaksa tekopek kulit kepala sampai. Ini bahaya. Kalau dipaksa diangkat itu telur kutu, berdarah, tekopek juga kulit kepala, melekat betul. Nah, itu kalau seandainya begitu bagaimana? Maka disamakan seperti rambut gimbal tadi, dimaafkan. Gak usah dipaksa dikopek di situ. Nah, itu maksudnya. Wa qad sarraha syaikhu syuyukhina, dan sungguh telah menjelaskan guru dari guru kami, guru dari para guru kami, yakni Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islamnya orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Kita kalau disebut Syekhul Islam itu adalah beliau nih, Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari. Kalau orang sana disebut Syekhul Islam kan Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Nah, kalau kita disebut Syekhul Islam itu Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari inilah. Nah, gurunya Asy-Syaikh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi kata Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari bi annahu la yulhaqu biha. Oh, kalau yang masalah telur kutu ini nggak bisa disamakan dengan rambut gimbal, nggak bisa. Tadi kan dikatakan disamakan, itu satu pendapat. Tapi menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, kalau orang itu telur kutunya banyak betul sampai menutupi rambut dan kulit kepalanya, apakah bisa disamakan seperti rambut gimbal? Oh, tak bisa. Nah, jadi bagaimana? Dicopot atau kalau digaruk, dikopek itu akan sangat menyakitkan, nggak mungkin untuk dihilangkan. Bal alaihi tayammumu, tapi wajiblah atasnya tayammum. Ini untuk mandi wajib maksudnya ya. Kalau wudhu kan sebagian saja kena udah sah kepala. Ini kalau mandi wajib kan kepala harus seluruhan. Dan dia tahu ada bagian yang nggak sampai air itu. Kenapa? Melekat telur kutu kuat di situ. Ini nggak bisa dikatakan dimaafkan. Harus dia tayammum ganti daripada bagian kepala yang tidak bisa kena air tadi. Itu menurut Syekh Zakaria Al-Ansari. Lakin qala tilmidhuhu, akan tetapi berkata muridnya, yakni Syekhuna Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, walladhi yattaji, dan sepertinya yang lebih jelas, yang lebih pas, al-afwu lid-darurati, dimaafkanlah karena darurah. Jadi orang dulu tuh biasa, guru murid beda pendapat tuh biasa. Nah, terkadang orang-orang yang menyikapinya tak bisa lapang dada. Wah, ini ada murid kok beda sama guru kita yang dulu. Kayaknya sama kita mengaji, katanya dia murid tuan guru itu juga. Nah, ini kenapa bisa beda begini? Wah, tak betul. Tak usahlah kita belajar. Beda pendapatnya, bisa jadi. Bahkan di sini seperti itu. Bagaimana Syekh Bajuri, Imam Bajuri berbeda pendapat dengan gurunya Al-Imam Asy-Syarqawi untuk masalah angkat tangan dari setiap bangkit rakaat. Kalau menurut Imam Syarqawi, bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua angkat tangan. Rakaat kedua ketiga angkat tangan. Rakaat ketiga keempat angkat tangan. Semua kata Imam Syarqawi begitu. Sunnah angkat tangan pokoknya setiap bangkit dari duduk atau sujud ke berdiri. Tapi menurut Imam Bajuri murid Imam Syarqawi, itu dhaif. Gurunya dibilang dhaif. Yang benar itu bangkit rakaat kedua setelah tahiyat awal menuju ke ketiga, itu saja yang angkat tangan. Nah, yang dikatakan oleh guru beliau itu pendapatnya lemah. Ya ini tak masalah, tapi dengan adab. Nah, beliau tetap hormati gurunya, beliau tetap agungkan gurunya, tapi ada pendapat yang memang menurut beliau kurang pas, beliau akan sampaikan. Nah, karena memang Allah mungkin tunjukkan yang berbeda dengan apa yang ada pada gurunya. Namun itu tidak menjadi cedera. Tak pernah ulama dulu kalau berbeda pendapat itu merasa guruku itu banyak salah. Tak begitu. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Malik, banyak betul perbedaan pendapat. Bagaimana Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, begitu banyak perbedaan pendapat.
tapi keduanya atau murid guru ini saling menghormati satu sama lain, tidak mengatakan gurunya salah begini. Nah, tadi. Jadi maka kalau ada perbedaan, entah mungkin. Nah, tapi kalau seandainya saya ada berbeda menyampaikan dengan mungkin almarhum tuan guru kita Ustadz Hafiz Yazid, kalau seandainya ada yang beda, ada yang tak pas, silahkan ditabayun, ditanya dulu, Ustadz dulu mengaji sama Ustadz Hafiz begini, kira-kira mana yang benar? Bisa jadi saya yang salah. Nah, jadi makanya perlu juga diingatkan. Nah, kadang mungkin sebagian orang di sini mengaji dengan Ustadz Hafiz itu lebih lama daripada saya mengaji kepada beliau. Nah, tadi, banyak kajian tauhid rupanya kalau di sini. Kalau itu Ustadz Mitra lah pula nanti. Nah, kalau Ustadz Mitra lama belajar sama Ustadz Hafiz memang. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, nah itu kayaknya yang lebih pas adalah dimaafkan karena darurah. Wasadisuha, masuk kita kepada rukun yang keenam daripada wudu. Yang terakhir, rukun yang keenam itu adalah yang terakhir daripada wudu. Wasadisuha tartibun, dan rukun yang keenam adalah tertib. Nah, kama dzukira min taqdimi ghuslil wajhi fal yadaini far ra'si far rijlaini lil ittiba. Nah, min taqdimi ghusli wajhi, sebagaimana yang telah disebutkan. Tertib artinya sesuai urutan seperti yang telah disebutkan. Basuh wajah dulu, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian dua kaki, karena mengikut Nabi. Di sini ada banyak betul. Saya baca sedikit hasyiahnya lah, i'anatul talibinnya. Di sini ada banyak dalil. Ada banyak dalil tentang rukunnya tertib ini. Yang pertama, wa huwa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam al-mubayyin lil wudu'i wal ma'mur bihi fa innahu alaihi salam lam yatawadda illa murattaban. Yang pertama adalah perbuatan Nabi, karena diriwayatkan Nabi itu tak pernah wudu kecuali dengan tertib seperti ini. Nabi kalau memang perkara itu enggak wajib, itu akan ditinggalkan atau akan dijelaskan. Kalau perkara itu tidak wajib, Nabi mungkin sesekali akan tunjukkan bahwasannya itu tidak wajib. Nah, atau diterangkan. Nah, misal Nabi tak pernah meninggalkan siwak, tapi Nabi terangkan, kalau aku takut ini diwajibkan, pasti aku suruh bahwasannya umatku itu bersiwak setiap kali mau salat. Nah, berarti enggak wajib. Bagaimana juga seperti misalnya ya sebagian ulama katakan minum dalam keadaan duduk. Ternyata Rasulullah pernah minum berdiri. Kata Imam Nawawi itu menunjukkan bahwa duduk itu tidak sampai wajib. Sebagaimana juga buang air kecil sambil jongkok atau duduk. Nah, ternyata Rasulullah pernah dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar itu buang air kecil sambil berdiri. Nah, maka itu menunjukkan bahwasannya tidak sampai wajib. Nah, ternyata wudhu Rasulullah tak pernah urutannya berubah. Selalu wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah, tangan, kepala, kaki. Maka ini dalil pertama. Wa qauluhu alaihi salam fi hajjatil wada', dan ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada'. Lima qalu lahu, ketika orang-orang bertanya kepadanya, anabda'u bis safa awil marwata. Ya Rasulullah, kalau untuk sa'i haji ini kira-kira mulainya dari Safa dulu atau Marwah dulu?